Pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Galih Wahyudi di Galih Talk Show. Dan pemirsa, hari ini saya berkesempatan untuk mampir ke kantornya Pak Suyanto Tanjung. Beliau, namanya terkait familiar bukan? Beliau adalah Ketua DPD Partai Hanura dan juga sebagai Ketua Asprop PSSI Provinsi Kalimantan Barat. Penggemar bola, fan MU Manchester United. Dan kita sambut untuk hari ini. Halo Pak Suyanto Tanjung, ya, apa kabar? Selamat sore Bang Gali, kabar saya alhamdulillah seperti yang dilihat. Bulan Seger. puasa tetap sehat. Seger selalu Pak ya. Oke. Karena saya nggak ikut puasa. Oke, Ya. baik Pak. Bapak sebagai seorang ketua DPD Partai Hanura dan juga sebagai ketua Asprof PSSI Kalimantan Barat. Kemudian seorang pengusaha juga tentunya, dan banyak sekali yang dilakukan oleh Pak Suyanto Tanjung. Yang selanjutnya panggil Bapak, saya izin Pak ya, panggil Bapak Pak Tanjung. Boleh Nggak Pak? usah lah, panggil abang aja. Abang Bisa ya? ada yang Boleh ya? Tanjung aja Oke, udah. baik. Bang Tanjung, Iya. saya agak ini ya, agak canggung, tapi nggak apa-apa karena udah dapat izin Bang Tanjung. Iya. Bang, kabar sehat, luar biasa baik. Nah, sekarang saya sekilas membaca profil dari Bang Tanjung Ya. yang sudah memulai karir politik itu sejak lama, tepatnya sekitar tahun 2007-2008. Iya, betul. Betul ya? Betul. Asalnya dari Melawi, Cinta, Ya, tempat lahir saya di Nangapino. Nangapino. Ya, Nangapino itu kan dulu bagian dari Kabupaten Sintang, Kecamatan Nangapino namanya. Betul. Sebelum akhirnya dipecah Iya, jadi belum kabupaten. dimekatkan ya. Masa kecil seperti apa Pak yang dilalui pada saat di... Waduh, masa kecil saya kalau diceritakan ini sangat menyedihkan. Ya kan? Di mana tepatnya kalau di Melawi itu? Di Melawi saya di Pasar Melawi memang. Karena keluarga besarnya di sana. Cuman saya asalnya memang tinggalnya di sebuah desa di Kecamatan Kain Hilir di Kabupaten Sintang. Sebelum pindah sekolah ke kota Melawi, Nangapino dulu namanya. Saya di ini Legong Bindu namanya, kampung. Sebuah kampung, bukan desa, dusun malah. Nah, saya tinggal di sana bersama kedua orang tua dan saudara saya di sana. Kalau boleh cerita ke kita, masa kecil seperti apa yang Bapak lalui? Tadi Bapak sedikit mengatakan bahwa menyedihkan. Oh, iya. Dalam konteks seperti apa itu? Iya, jadi yang pertama saya sekolah di tempat yang gurunya cuma satu. Hah? Gurunya cuma satu. Ngajarin kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semua mata pelajaran itu dikuasai Ya, oleh guru semuanya itu? satu guru itu aja. Saya masih ingat nama gurunya Pak Nahor, itu orang NTT. Pak Nahor. Pak Nahor ya. Masih menjadi kenangan yang sulit dilupakan lah. Bagaimana seorang Pak Nahor ini seorang diri mengajar 6 kelas begitu loh. Dan kami diajarinya sampai kelas 4 rasanya belum banyak yang didapatkan karena keterbatasan waktu belajar tuh. Terus bagaimana Bapak bisa mengupgrade diri untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih daripada yang lainnya pada saat itu? Nah, ini jadi kita ini walaupun dari kampung, dari pedalaman, kita jangan berputus asa. Kita mesti rajin membaca. Saya dulu itu orang yang paling rajin membaca dengan berbagai jenis buku lah. Yang paling sering saya baca dulu itu bagaimana sukses menjadi seorang pemimpin. Itu dari awal Wah, sudah saya tertarik ke dunia iya. kepemimpinan. Bagaimana sukses jadi seorang pengusaha. Saya baca buku-buku tersebut. Nah, jadi walaupun tinggal di kampung tidak membuat kita ketertinggalan pengetahuan, wawasan. Ya tinggal dari diri kitanya memang. Membaca memang benar-benar menjadi membaca jendela itu dunia Pak ya? pasti membuat kita jauh lebih memiliki pengetahuan lah itu. Oke. Dan wawasan. Baik, dari daerah atau dari dusun yang mungkin saya juga belum pernah ke sana. Saya berasal dari Sanggau kebetulan Pak. Oh, Saya berasal dari Sanggau. Kita tidak jauh-jauh, berdekatan tetangga kalau daerah ya. Iya. Tapi mungkin suatu kondisi dan tahunnya berbeda. Di tahun Bapak kemudian mendapatkan satu orang guru untuk mengajar satu sekolah semuanya, semua pelajaran 6 kelas. 6 kelas. Iya. Dan tapi akhirnya Bapak mempunyai motivasi untuk bisa membuka diri mempelajari hal-hal lain dengan cara membaca. Iya, betul. Dan itu kan tidak semuanya Pak di lingkungan kita, mungkin di daerah dusun mungkin tidak semua termotivasi dengan hal seperti itu. Yang memicu Bapak pertama kali untuk terjun atau pengen, oh aku harus belajar lebih lanjut nih, aku harus lebih daripada yang lain, pemicunya apa? Ya karena saya melihat bahwa nggak mungkin saya bisa dapat ilmu yang banyak, pengetahuan yang banyak
wawasan yang banyak ketika gurunya terbatas waktunya. Iya. Otomatis kita kan harus mengisi diri. Ya kan, bagaimana caranya? Dengan membaca. Ya kan, membaca, dengan banyak membaca, jadi ya tidak ketertinggalan jauh lah kita dibanding orang sekolah yang di kota. Nah, kalau cita-cita Pak, masa kecil, kita kan punya cita-cita yang beragam. Dulu saya cita-cita jadi dokter. Jadi dokter ya? Jadi dokter. Karena apa? Waktu saya sakit, ya, mencari dokter itu mesti berhari-hari turun. Sejauh itu? Kurang lebih 1 hari 1 malam baru bisa mencapai di kota Nangapino dari dusun tempat saya tinggal. Yang ada fasilitas kesehatan, kesehatan, kesehatannya. Maka saya berpikir, wah saya harus jadi dokter ini supaya saya nggak sakit. Waktu itu pikirannya seperti itu. Sederhananya seperti itu ya. Agar bisa, kalau bisa sakit, bisa minimal bisa mengobati diri sendiri. Saya bisa menyembuhkan saya sendiri gitu loh. Oke, cita-cita awalnya menjadi dokter. Dan akhirnya kenapa tiba-tiba berubah? Haluannya berubah? Ya, jadi kisahnya begini. Saya sebenarnya kisahnya menyedihkan sekali ini begini ya. Saya habis itu pindah ke Nangapino untuk mengenyam pendidikan. Di kelas 4 saya masih ingat. 4, 5, dan 6 saya sekolah di Pino. Habis itu saya SMP juga di Pino. Nah, habis itu saya kembalilah ke kampung halaman, yaitu tepatnya di kota Nangamau, desa Nangamau. Saya kembali ke sana. Dan sebelum kembali ke sana, sebenarnya saya udah melihat calon tempat saya akan melanjutkan SMA. Saya udah lihat, yaitu SMA Pancastia. Pulang saya ke sana, ke kampung halaman, menceritakan kepada orang tua. Di situ terjadilah masalah. Ketika kedua orang tua saya tidak mengizinkan saya sekolah untuk melanjutkan SMA dengan jawaban keterbatasan keuangan, modal, ekonomi berarti Pak? Ekonomi lah, faktor ekonomi. Dan melihat adik-adik saya ada 3 orang dalam usia yang memang masih kecil, dan orang tua saya dilahirkan di dunia ini sebenarnya mungkin dunia ini tidak mendaki saya, Bang Ali. Dalam artian? Saya lahir di dunia ini, saya tidak mengenal siapa ayah saya. Saya nggak tahu ayah saya siapa. Jadi ibu saya menikah kembali. Jadi saya punya ayah tiri yang hari ini saya akui dan saya mengakui dia sebagai ayah kandungnya saya, karena dialah yang membesarkan saya. Terlepas dari apa yang saya terima waktu kecil dari seorang ayah tiri, bagi saya nggak ada masalah. Saya melupakan perbuatan jahat apapun orang kepada saya, tapi saya tidak akan melupakan perbuatan baik orang kepada saya. Nah, itu yang membuat saya merasa dari kecil sudah menerima yang namanya cacian, kemudian orang menyinggung kamu, orang nggak jelas, kamu ini anak nggak enak didengar lah, ya kan? Nah, jadi bagi saya dari kecil udah ditempa menjadi orang yang kuat menerima segala ujian dan cobaan. Ya, anak haram begitu ya. Saya menangis, tidak melawan, karena memang faktanya saya cari tahu siapa orang tua saya, siapa bapak saya. Mama saya sih jelas lah. Saya nggak mau menyalahkan mama saya juga, karena memang itu pilihan hidupnya beliau, ya kan? Dan sampai hari ini saya nggak tahu siapa ayah saya. Tahu pun saya udah nggak mau tahu gitu loh, karena dia nggak pernah peduli dengan saya. Yang saya dengar sih memang dia udah meninggal dunia. Nah, itu tantangan hidup bagi saya ketika mendengar yang namanya omongan-omongan, gunjingan orang seperti itu. Rasa-rasanya ingin mengakhiri hidup pada saat itu. Ini termasuk kategori bully, Pak. Beberapa terjadi di fenomena sosial, kebetulan sesuai dengan tema kita, menilik permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Iya. Saya potong sedikit obrolan Bapak.
hal yang seperti ini sedikit marak di sosial media. Kalau tidak punya mental yang kuat, ini akan selesai di waktu itu. Betul. Tapi Bapak berhasil membangun mental yang kuat, akhirnya bisa berdiri sampai dengan hari ini. Ya. Makanya saya ingin bercerita apa adanya dan tidak ingin menutup yang namanya sejarah hidup saya. Daripada saya seperti pemain sandiwara kan nggak elok gitu loh. Di zaman keterbukaan seperti ini, saya ngomong begini ini ingin bercerita bahwa anak-anak yang dilahirkan dengan sempurna, punya ayah, punya ibu yang jelas, kemudian diberikan kesempatan yang jelas, kesempatan yang baik, jangan sia-siakan. Saya yang nggak jelas dia lahirkan seperti ini aja mampu. Saya sih belum merasa terlalu sukses lah ya, bagi orang lain mungkin, tapi bagi saya sendiri saya udah sangat sukses ya. Saya mensyukuri apa yang saya dapatkan hari ini, Bang Ali, ya jujur. Jadi mungkin bagi orang lain ya belum apa-apalah, baru ketua partai tingkat provinsi, baru ketua Asprop, baru menjabat 2 periode anggota DPRD. Saya mimpi pun enggak. Bagi saya itu udah luar biasa berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pencapaian besar sekali yang dia dapatkan oleh seorang Bang Suyanto Tanjung. Dan sedikit menyinggung soal tema kita untuk hari ini adalah menilik permasalahan sosial yang ada di Kalimantan Barat. Tadi sedikit disinggung soal masalah bully yang dialami dan akhirnya itu membentuk mental. Namun tidak semuanya orang bisa melalui itu. Beberapa orang melalui hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya dan gagal. Ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Fenomena sosial ini terjadi dan marak sekali di sosial media. Pemirsa, kita masih berada di Gali Talk Show, masih bersama Bang Suyanto Tanjung. Walaupun saya masih sanggup manggilin Bapak atau Bang ya, tapi Bang ya. Udah Bang Tanjung aja. Bang Tanjung. Ya. Beliau seorang penggila olahraga, sepak bola terutama, dan fans garis kerasnya Manchester United. Betul Bang ya? Betul. Ini menarik sekali, tapi sebelum kita bahas soal masalah bola, Abang kan itu juga menjabat sebagai ketua Asprop PSSI Provinsi Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal itu, nah kita tekankan dulu nih, permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini adalah permasalahan yang terjadi secara umum di sosial, di masyarakat kita, dan terjadi berulang di setiap generasi dan setiap tahun, setiap waktu. Walaupun mungkin yang satu sudah diselesaikan, yang satu akan terjadi dengan tema dan pola yang sama. Nah, menurut Abang sendiri, tadi Abang tuh berhasil melewati masa-masa kelam kayak pembulian, dibilang banyak macam komentar-komentar negatif, sempat membuat keputusan untuk mengakhiri ingin hidup, tapi ternyata bisa melewati fase seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana caranya melewati fase berat seperti itu di daerah yang jauh dari lingkungan yang support masalah? Apakah lingkungan sosial juga waktu itu juga dalam keadaan seperti itu? Semua juga. Saya juga berasal dari daerah merasakan bahwa pertemanan, kalau kata orang kita Pontianak, mulutnya tak bernabi, nggak ada saringannya. Dan Abang bisa melewati seperti itu. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah saya bersandar kepada Tuhan, karena yang menciptakan saya ini kan Tuhan. Yang melahirkan saya ke dunia ini adalah Tuhan lewat ibunya saya. Maka saya lahir, saya percaya akan adanya Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa membantu saya selain Tuhan. Maka setiap kisah apapun saya berkisah dengan Tuhan. Dan saya mengalami banyak mujizat dalam hidup ini. Dan saya anggap saya bisa duduk di sini bercerita dengan Bang Gali, juga itu mujizat bagi saya. Yang itu memang sudah direncanakan oleh Tuhan. Maka manusia kalau mau sukses, percayalah, satu-satunya yang bisa membantu kita adalah Tuhan. Tuhan kita sama, walaupun agama kita berbeda, kita saling menghormati, saling menghargai, dan kita jangan pula karena agama lalu kita ini ribut. Nggak perlu seperti itu. Agamamu adalah agamamu, agamaku agamaku, ya kan? Nggak perlu kita bahas. Biarlah agama urusan kita dengan Tuhan. Kita bahas mengenai hal-hal yang ada di dunia ini, mengenai sepak bola, mengenai politik, itu kan lebih menarik, ya kan? Nah, saya bersandar kepada Tuhan, saya bisa melewati fase yang sulit seperti itu. Kemudian perjalanan hidup saya kalau cerita sangat panjang.
Tapi nanti di episode-episode lainnya, pertemuan kita Benar. yang lainnya nanti Kita akan akan kita bahas. diskusikan, akan bahas. Saya melihat fenomena masalah sosial saat ini terkait dengan maraknya bully-bulian di medsos. Ini membahayakan memang ini. Saya potong sedikit Pak. Ya, Beberapa waktu yang lalu, anak SD Ya. yang umurnya belasan, saya lupa berapa tepatnya, memutuskan untuk gantung diri karena Ya. dibully sebagai anak yatim. Ya. Dan bapaknya yang tidak ada. ya, Dan akhirnya anak yatim itu memutuskan untuk gantung diri. ya. Dan ini juga sebenarnya di lingkungan sekitar kita, pemulihan seperti itu kerap sekali terjadi. Betul. Membuat mental anak-anak jatuh dan akhirnya tidak bisa untuk bangkit lagi. Ya. Terpuruk, malas ke sekolah, Ya. takut untuk melanjutkan pendidikan dan lainnya, takut bertemu dengan teman-teman yang akhirnya jadi pendiam dan akhirnya tidak punya motivasi untuk maju. Ya. Bagaimana Bapak melihat? Dan anak tersebut sama dengan kejadian saya. Bahwa saya di kecil dibully sedemikian rupa, tapi dulu kan beda. Di medsosnya belum segencar Iya. sekarang, bahkan belum ada medsos yang seperti itu. Belum ada Pak. Nah, hanya dibully pada saat kita ketemu langsung, jumpa langsung, dibully lah kita. Nah, di zaman ini memang kita harus memproteksi anak-anak kita dari hal-hal yang seperti tadi itu, bully-membuli yang sudah kelewatan. Sampai orang mengakhiri hidupnya karena bulian kita, itu dosanya udah luar biasa. Nah, ini yang memang harus ada kebijakan dari orang tua, kemudian pengawasan dan kepedulian dari pemerintah kepada anak yatim, ya kan? Bagaimana mereka ini memang harus ada pendataan yang jelas sebenarnya, supaya mereka merasa dihargai, dihormati, ya kan? Dan mereka merasa berguna hidup di dunia ini. Itu bagian dari tugas pemerintah sebenarnya, karena negara ini memang mengurus orang yang butuh bantuan. Dan itu tertera dalam undang-undang. Dalam undang-undang jelas, anak yatim piatu itu mesti diurus oleh negara, ya kan? Dan memang negara ini, pemerintahan kita diciptakan untuk ngurus masalah. Jadi kalau pemimpin, politisi nggak mau ada masalah, saya jadi bingung. Karena memang kita ditugaskan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau saya dari kecil memang sudah sering dapat masalah, dan hari ini memang sengaja mencari masalah untuk diselesaikan, bukan memperlebar dan memperbanyak masalah. Nah, jadi masalah bully-bulian tadi mesti ada konkretnya penyelesaian dari berbagai pihak lah. Mulai dari lingkungan, ada orang tua, keluarga, sahabat, semua mesti mendukung. Ya kan, sama-sama kita mesti menggunakan medsos dengan cara-cara yang sesuai dengan norma ketimuran kita. Tidak boleh membuli orang keterlaluan. Dan apa sih manfaatnya membuka aib orang? Nggak ada gunanya tuh. Lebih baik kita membuat orang tersenyum, kan ibadah. Membuat orang bahagia, itu ibadah. Kalau saya begitulah caranya. Ya, walaupun saya tidak bisa memberikan orang berupa barang atau apapun, tapi kalau kita bisa memberikan orang senyuman dan rasa bahagia, memuji orang, kan baik itu. Nah, itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Dan itu Bapak sebarkan juga ke orang-orang. Oh iya, saya sering kok, marilah berbahagia bersama Suyanto Tanjung. Kenapa? Saya ingin ngajak semua orang, ayolah berbahagia. Berbahagia itu bukan mesti dengan banyak duit. Belum tentu orang banyak duit itu bahagia, belum tentu. Ya kan? Nah, jadi berbahagia ini adalah bagaimana kita merasa nyaman dimanapun, dengan siapapun, maka kita akan bahagia. Saya termasuk dengan musuh-musuh politik pun nggak ada masalah. Saya nggak mau mikirkan dia, apa persoalan dia dengan saya nggak mau mikir. Saya nggak bisa larang dia membenci saya. Tapi saya bisa menahan diri untuk tidak membenci dia. Kontrolnya di kita. Kontrolnya di kita. Sama dengan kasus Mulia juga seperti itu. Iya. Kontrolnya di kita. Iya. Ini hal yang pemirsa kita juga semua aware ya, harus aware bahwa
kita cenderung mungkin membiasakan hal itu terjadi di lingkungan kita dan tidak melakukan perubahan atau tidak melakukan pergerakan. Sedikitnya mungkin menegurkah atau memberikan contoh yang baik, karena seorang pemimpin yang baik adalah memberi contoh yang baik untuk mereka yang dipimpin. Jadi seperti yang sudah dilakukan, kita baru berbicara soal masalah fenomena sosial pemulihan, itu baru satu dari sebagian kecil dari bagian besar masalah sosial yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Dan ini juga terjadi di dunia olahraga. Ya, jadi Bapak termasuk fans garis keras Manchester United, dan beberapa yang lalu dipanjat 7-0 dan itu juga dibully habis-habisan di sosial media. Tapi karena Bapak udah biasa menghadapi hal yang seperti itu, jadi ya enteng nggak Pak ya? Ya nggak ada masalah. Jadi begini, saya melihat sepak bola ini, kenapa saya mencintai sepak bola? Sepak bola ini adalah sebuah olahraga yang tidak bisa diprediksi. Kalau politik, banyak pakar-pakar politik, lembaga-lembaga survei bisa memprediksi siapa yang kalah, siapa yang menang. Kedalaman laut berapa dalam orang tahu, berapa ketingginya gunung, bukit, semua orang bisa mengukur. Tapi berapa hasil skor akhir dari sebuah pertandingan sepak bola, nggak ada yang tahu. Seperti yang masyarakat, seperti yang Pak bilang bahwa bola itu bulat. Bola itu bulat. Bisa berputar kemana saja. Hal yang sulit untuk diprediksi adalah hasil lahir dari pertandingan bola. Bapak sebagai ketua Asprov PSSI Provinsi Kalimantan Barat. Betul. Sejak kapan menyukai bola, Pak? Saya ini semenjak tahu bola itu tahun 88. Saya baru berapa Tepatnya tahun? 11 tahun saya. Bapak udah 11 tahun? 11 tahun. Saya baru lahir. Ya, saya nonton bola di rumah paman saya. Hitam putih, bukan berwarna. Kenapa jadi jatuh dengan bola? Dari sekian banyak olahraga, kalau zaman di daerah, kalau di kita di daerah ya, olahraga paling ya bola, voli, ya, kasti, ya, seperti itu. Ya. Pingpong, ya kan? Ya. Bapak jatuh cintanya ke sepak bola? Ya, saya karena memang melihat penyelenggaraan bola ini, ya, seremonialnya dari pembukaan penutupan itu sangat menarik kemasannya. Dulu ada Piala Eropa, Piala Dunia, saya sering nonton. Jadi saya melihat ini olahraga yang sangat menarik dan tidak bisa diprediksi. Ya kan, itu yang menurut saya olahraga yang tidak ada duanya, yang lebih menarik gitu loh. Ya memang ada beberapa cabang olahraga juga yang saya lumayan suka, tapi bola itu ibaratnya udah menjiwai hidup saya. Saya kalau Manchester United mau pertandingan nggak perlu alarm, Bang. Saya bisa bangun langsung otomatis, bisa bangun sendirinya. Itu sudah mendarah daging. Klub kesayangan saya memang Manchester United. Negara selain Indonesia yang saya favorit baru saja juara Piala Dunia, yaitu Argentina. Dan saya sangat mencintai Maradona dari dulu. Maradona. Oke, saya dulu, ini cerita ya, pakai baju Maradona itu yang dulu dia kan Napoli kan, 3 hari 3 malam tidak dicuci-cuci. Kalau di era saya itu Ronaldo yang bukan Ronaldo yang sekarang ya. Iya, Ronaldo Brazil. Bukan Ronaldo yang sekarang. Kalau di era saya itu, kalau di era Abang kan Maradona. Iya, Maradona ya. Pelé di era sebelumnya. Oh ya, saya Maradona, era Maradona ya. Oke. Sebagai seorang ketua Asprov PSSI Kalimantan Barat, bagaimana melihat perkembangan dunia sepak bola yang ada di Kalimantan Barat? Pikuknya, kemudian juga masalah-masalahnya, dan apa terobosan yang mungkin akan Abang lakukan ke depannya? Di Kalimantan Barat sendiri memang perlu sentuhan yang positif dari kita bersama, dan saya pastikan saya sendiri nggak mungkin mampu untuk membesarkan sepak bola di Kalimantan Barat. Saya butuh dukungan semua stakeholder dan semua pecinta bola di seluruh Kalimantan Barat. Banyak terobosan yang saya siapkan, tapi sekali lagi berkali-kali pasca saya terpilih dari bulan Juli kalau nggak salah, bulan Juli tahun 2022 yang lalu, berbagai hal dialami oleh kepengurusan kita yang baru ini.
mulai dari tragedi Kanjuruhan, kemudian persoalan kepengurusan PSSI pusat. Tidak lama kemudian lagi ribut lagi mengenai penyelenggaraan Piala Dunia U20, di mana kita sebagai negara yang ditunjuk tuan rumah oleh FIFA. Dan tadi malam saya nggak bisa tidur, membaca berita, menonton berita di TV bahwa Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 akibat dari beberapa oknum dan organisasi yang menolak kehadiran timnas Israel. Yang mohon maaf, kenapa sih mencampur adukan olahraga dan politik gitu loh. Mereka cuma pengen main bola. Nah, mereka datang bukan membawa senjata, mereka datang membawa pemain untuk bermain. Dan ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini udah siap menjadi negara maju, di mana kita udah mencanangkan diri akan menjadi negara maju di 2045. Nah, kemudian akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior di tahun 2036 atau 40. Kan kemunduran dengan terjadinya penolakan seperti ini. Dan tadi malam adalah berita yang sangat membuat kita semuanya berduka, yaitu dengan dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup 20. Dan akhirnya beralih ke Argentina keputusannya. Dan keputusannya di Argentina atau di mana saya belum dapat update berita terbaru. Tapi kerugian kita adalah mungkin niat awalnya yang menolak ini adalah bagaimana Israel itu tidak boleh ikut dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini. Kita tetap jadi tuan rumah, itu skenarionya mungkin. Tapi pada akhirnya FIFA kan tegas, kita tahu organisasi ini nggak bisa diintervensi oleh negara manapun. Dia organisasi besar. Nah, ketika FIFA mencabut status kita sebagai tuan rumah, otomatis Indonesia tidak lagi sebagai peserta Piala Dunia. Nah, pertanyaan saya, siapa yang peduli? Bang Gali, siapa yang peduli dengan kita sekarang? Kita berduka hari ini, pemain-pemain timnas kita udah berlatih setengah mati lah katakan begitu, dan negara udah menyiapkan biaya yang luar biasa banyaknya untuk menuju Piala Dunia 2 bulan lagi. Hari ini dihentikan, dan siapa yang peduli dengan kita? Gak ada yang peduli dengan kita. Ini benar-benar kemunduran yang parah sekali, Pak. Menurut saya yang menolaknya itu betul-betul harus minta maaf dengan seluruh rakyat Indonesia yang pengen penyelenggaraan ini terselenggara. Baik, Pak. Terlepas dari agenda politik yang mungkin tersusup dalam sepak bola seperti ini, statement dari FIFA yang juga menyatakan bahwa salah satu alasan untuk membatalkan tuan rumah Indonesia menjadi tuan rumah adalah karena masalah keamanan, termasuk tragedi Kanjuruhan yang menjadi sorotan dunia beberapa waktu yang lalu. Ini bagaimana pendapat Bapak? Ya, saya rasa begini, bahwa keamanan ini kan sudah dijamin oleh negara kita, bahwa tidak ada masalah dengan keamanan. Dan stadion, ada 6 stadion yang menjadi venue dan udah dicek oleh FIFA. Semua fasilitas semuanya udah siap, safety semuanya sudah. Kalau ada kekurangan masih ada 2 bulan untuk memperbaikinya. Nah, persoalan utamanya adalah persoalan penolakan yang begitu keras terkait dengan kehadiran timnas Israel di negeri kita. Pertanyaan saya, kenapa harus ada agenda politik, Pak, diselipkan dalam sepak bola ini? Permainan. Kenapa harus ada penyelipan seperti itu? Makanya kita begini, kita sepakat bahwa secara konstitusi kita adalah negara yang menolak keras adanya penjajahan di dunia ini. Ya, kita tetap mengutuk sekeras-kerasnya terhadap negara Israel yang menjajah Palestina, dan kita mendukung sepenuhnya kemerdekaan negara Palestina.
Titik. Semua sependapat. Saya yakin Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, Bapak Presiden Jokowi, Menteri yang membidani masalah sepak bola, Menpora dalam hal ini, sependapat dengan saya. Clear, secara konstitusi kita menolak, mengutuk, mengecap Israel terkait dengan penjajahan, dan kita mendukung Palestina menjadi negara yang merdeka. Clear. Tapi pertanyaan kita, kenapa sepak bola ini dibawa ke politik? Kan itu masalahnya. Nah, FIFA organisasi besar, sekali lagi, dia nggak bisa diintervensi. Oi, Israel nggak boleh ikut, kami tetap jadi tuan rumah, tapi ganti dong Israel dengan tim yang lain. Malah bisa. FIFA itu organisasi besar dan tidak boleh diintervensi. Faktanya tadi malam dia nggak ada toleransi dengan kita. Walaupun setelah ada lobby yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Iya, Pak Erick Thohir itu saya bisa berinteraksi langsung sama beliau. Saya bangga dengan beliau. Beliau salah satu orang muda, kan beliau masih muda, ya. Salah satu anak bangsa yang peduli dengan kemajuan negara ini. Beliau sukses sebagai presiden klubnya Inter Milan, sekolah di luar negeri, tapi masih mau datang kembali ke Indonesia, ya, mengabdi untuk bangsa dan negara kita. Dan hari ini beliau udah bekerja keras meyakinkan FIFA, dan ternyata FIFA nggak peduli. Kita mesti apa? Menjelekkan beliau, mengutuk beliau, mencaci beliau. Itu menurut saya orang yang nggak punya hati. Kalau punya hati, lihat apa yang beliau lakukan. Sampai hari terakhir saja beliau masih melobi. Dan ternyata memang FIFA adalah organisasi yang nggak mau diintervensi. Itu konsekuensi kita. Tapi ya saya berharap kita nggak boleh kecewa berlebihan, kemudian kita terjerembab ke jurang yang paling dalam. Mari kita bangkit bersama, kita dukung tetap Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum, kita tatap masa depan. Hari ini terjadi yang sedemikian rupa, kita ingat siapa-siapa orang yang melarang ini, siapa-siapa yang menentang ini, ada saatnya mereka membutuhkan kita. Rakyat yang cinta dengan bola, ketika mereka butuh, saat itu juga kita bisa menjatuhkan mereka. Baik. Ini opini yang luar biasa dari Bang Tanjung. Saya speechless ya, sulit berkata-kata melihat fenomena yang terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan, terutama penolakan timnas Israel yang akhirnya berakibat batalnya kita menjadi tuan rumah. Padahal itu adalah kesempatan besar kita. Kesempatan emas. Kesempatan yang sangat langka sekali. Akan sangat sulit terulang kembali. Dan mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini kita bisa jauh lebih berbenah tanpa harus memandang terlalu besar mungkin ke seluruh Indonesia atau apapun. Di Kalimantan Barat Pontianak di bawah kepemimpinan dari Bang Tanjung, saya harapkan ada terobosan-terobosan besar untuk membuat kita menjadi lebih besar lagi, terutama dunia olahraga sepak bola yang ada di Kalimantan Barat. Saya jamin itu akan saya lakukan. Dimulai dengan pembinaan usia dini. Dan Abang tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh stakeholder dan seluruh pecinta bola di Kalimantan Barat untuk support, untuk mensupport. Oke, baik, itu yang sudah disampaikan. Kita bersama untuk membangun dunia sepak bola, terutama untuk Kalimantan Barat menjadi lebih baik lagi. Walaupun banyak beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi dengan Bang Tanjung, tapi waktu di next atau di pertemuan selanjutnya kita akan ngobrol lebih banyak, Bang. Ya, saya suka banyak pertanyaan Bang Galih yang memang menggali semua wawasan saya yang ada, dan saya memang ditanya hal-hal yang saya sukai. Baik. Ya, dan saya nggak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak original. Oke. Karena saya ingin kejujuran ditanamkan kepada semua orang, dan kebahagiaan harus dinikmati semua orang. Harus dibagi ya. Dibagi kepada semua orang. Sebelum kita akhiri perbincangan kita untuk hari ini, Bang, closing statement atau terakhir yang mungkin ingin Abang sampaikan ke pemirsa iNews TV Pontianak yang sedang menyaksikan hari ini, silakan. Ya, kepada seluruh pemirsa iNews TV dimanapun berada,
Pesan saya kepada kita semuanya, jadi orang itu jangan cepat menyerah. Tetap harus bersemangat menghadapi hidup dalam suka dan duka. Semua cobaan yang diberikan kepada kita harus kita hadapi dengan sukacita. Karena itu adalah tantangan untuk meningkatkan kemampuan kita di masa-masa mendatang. Jangan lupa tetap berbahagia bersama Suyanto Tanjung. Baik, pemirsa, terima kasih. Demikian closing statement yang sudah disampaikan oleh Bang Tanjung. Nanti akan kita ajak lagi ngobrol karena banyak sekali fenomena sosial yang sebelumnya belum saya bahas. Kita baru sedikit membahas tentang diri, awal mula, dan lain-lainnya. Next, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang fenomena sosial dan apa langkah besar yang akan dilakukan, terutama untuk PSSI Kalimantan Barat. Saya pamit, Gali. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.